siang teman-teman semuanya. Tiga SD2 ini selalu dikit ya orangnya ya, datangnya terlambat terus. Sebelum ke materi kuliah, saya ingin memberikan beberapa pengumuman ya untuk teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin silakan ketua kelasnya kalau ada, silakan dibuka dengan doa. Sudah ada ketua kelasnya? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, ini pertama saya ingin mengumumkan terkait dengan UTS ya. Di UTS, coba mungkin ada yang bisa sampaikan. Lebih dari 20% terlambat mengumpulkan, ya. Jadi ada yang mungkin bisa jawab bagaimana penilaiannya yang ada di soal? Ada yang masih ingat? Jadi di soal sudah disebutkan ya dengan jelas bahwa waktunya dihitung dari sejak membuka email ya, Jadi kita sudah memasang deteksinya jam berapa dibuka email gitu ya, menit ke berapa, lalu sampai waktu turn in di sistemnya BAK ya. Dan jangka waktunya adalah 90 menit ya. Yang ada di saya ini statusnya sekitar 75%. 75% tuh terlambat. Nah, terlambatnya ini macam-macam. Ada yang terlambatnya 1 menit. Nah, kalau 1 menit ini mungkin ini aja ya, toleransi waktu ya. Terus kemudian ada yang sampai 50 menit. Ini terlambat sampai 50 menit nih. Nah, dan sesuai dengan di soal, supaya ini fair untuk semua mahasiswa, nanti nilai keterlambatan itu akan menjadi pengurangan poin, pengurangan nilai secara proporsional ya. Dan keterlambatan 1 menit berarti poinnya dikurangi 1 nilainya. Keterlambatan 2 menit dikurangi 2 gitu ya. Nah, yang terjadi adalah bagaimana nih yang keterlambatannya sampai 50 menit nih. Ya otomatis supaya fair dengan teman-teman yang lain ya juga dia harus dikurangin ya. Jadi memang sudah rumus ya. Jadi 50. Padahal sayang sekali beberapa ada yang sebenarnya nilai jawabannya itu sampai 96 gitu ya. Ada yang sampai 96, ada yang nilai jawabannya sampai 100 gitu. Tapi di nilai akhir nggak ada yang bisa sempurna. Bahkan di nilai akhir tuh nilainya pada jatuh karena banyak sekali yang terlambat, dan terlambatnya tidak hanya dalam hitungan menit, tapi sudah di atas puluhan menit. Lalu ada satu mahasiswa yang sampai sekarang memang nggak ikut UTS ya, Ada ini Hanif Muhammad Sofi, ada nggak? Hanif ada di sini? Nggak ada? Oke. Nah, terus sebenarnya saya secara umum ya dengan jawaban teman-teman pertama surprise. Ini semuanya mengerjakan pakai R. Memang sudah selesai KSM ya atau gimana nih? Gimana? Mungkin ada yang bisa jawab. KSM, Pak. KSM ya. Padahal dengan cukup mudah teman-teman bisa mengerjakan juga dengan WK dan lain-lain. Makanya saya sangat-sangat heran ini 100% menggunakan R. Oke. Jadi saya pikir dan kita sebenarnya sudah menduga bahwa teman-teman itu sudah pasti sangat amat siap gitu. Ya. Sudah pasti amat sangat siap gitu. Termasuk library-nya pasti sudah siap, sudah di saat satu UTS ya. Nah, tapi kenapa nih sampai keterlambatannya itu sampai
Mungkin nilainya ini ada yang sampai di bawah 50 gitu ya. Ada yang 60 gitu. Tapi nilai terakhir ya, ini apa namanya? Kalau kita bilang sangat sangat beragam sekali. Mulai dari yang tidak mengumpulkan, terus kemudian ada yang terlambatnya sampai 40 menit, 50 menit gitu ya. Nilainya sampai hanya di angka 40, 50, 60 ya. Terus ada yang nilai akhirnya sampai di 98. Nah, teman-teman semuanya untuk metode dan akurasi memang sudah kita pilihkan, sehingga akurasi bukan menjadi tolok ukur satu-satunya, walaupun tetap saya perhatikan. Artinya begini, memang ada beberapa metode tertentu yang akurasinya akan mentok, ya. Artinya dia tidak bisa melebihi akurasi tertentu, gitu ya. Dan beberapa metode memang lebih kuat daripada metode model-model yang lain gitu ya, terutama model-model yang memanfaatkan nonlinearity ya. Terus kemudian juga model-model yang memang dia itu tidak hanya single model tapi seperti misalnya ada bus, terus kemudian ada random forest ya. Ini kan bukan hanya single model, sehingga memang secara akurasi memang diharapkan pasti lebih tinggi ya. Tapi pada saat saya cek masing-masing dan seharusnya UTS ini termasuk UTS yang mudah loh seharusnya ya. Karena pada saat saya uji coba, saya mengerjakan soal UTS ini, karena soal UTS-nya semua saya yang mengerjakan, membagi dari 3 SI 1 sampai 3 SD 2. Seharusnya ke normalnya kita bisa mengerjakan ini kurang dari 40 menit ya. Kalau pengerjaannya mungkin sekitar nggak nyampe 30 menit pengerjaannya. Nah, ada beberapa teman-teman yang sebenarnya jawabannya langkah-langkahnya sudah bagus, tapi lupa untuk memberikan interpretasi atas analisisnya gitu. Itu padahal yang paling penting ya, paling penting, nilainya poinnya sangat tinggi gitu. Nah, jadi sayang dia tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya, apalagi kemudian dihadapkan dengan dia mendapatkan pengurangan nilai penalti keterlambatan. Jadi harapan saya teman-teman tidak hanya bisa melakukan running ya, tidak hanya bisa melakukan running, tapi apa analisisnya gitu. Jadi kenapa kita memperoleh akurasi seperti itu, terus kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki akurasi tersebut. Tidak mungkin bisa sampai maksimal ya. Contohnya misalnya beberapa metode yang memang secara umum lemah, seperti decision tree gitu ya, itu kan memang secara umum lemah ya. Naive Bayes itu kan memang secara umum lemah. Nah, saya lihat di beberapa mahasiswa ada yang mengerjakan mendapatkan akurasinya lemah gitu ya, akurasinya lemah, kemudian dia menyampaikan analisisnya gitu ya, interpretasinya seperti ini gitu kan, sensitivitasnya bagaimana, maknanya apa gitu. Nah, ini poin yang sebenarnya saya harapkan. Nah, terus kemudian terlepas dari akurasinya berapa ya. Nah, kemudian dia ada usaha misalnya bagaimana untuk meningkatkan akurasinya. Dia mencoba. Nah, ternyata dia melakukan uji coba perbaikan akurasi, ternyata gagal. Ya, artinya akurasinya malah turun. Nah, tapi ini saya apresiasi, berarti dia memahami konteks dari masing-masing metode atau masing-masing model, dan dia memahami datanya gitu, sehingga ini memberikan nilai yang lebih tanpa saya melihat akurasi. Jadi ada yang nilai akurasi terakhirnya itu hanya 50 ya. 50 itu kan hanya tossing koin ya, kita lempar koin juga akurasinya 50, betul nggak ya. Tapi saya berikan nilai akhir jawabannya 96 karena memang dia mengerjakannya secara runtut gitu kan, terus kemudian juga dia melakukan preprocessing dengan baik, ada interpretasi yang jelas, analisisnya juga
jelas, lalu dia ada usaha untuk memperbaiki akurasi tersebut, walaupun memang akurasinya mungkin tidak bisa naik gitu, tapi di sini tampak bahwa mahasiswa ini paham, ya, jadi tidak hanya melakukan running dari program saja. Ada juga yang akurasinya hanya 40-an sekian, ya, ini malah lebih jelek lagi daripada lempar koin ya. Tapi saya tetap hargai juga dengan memberikan nilai yang cukup bagus. Jadi saya sebenarnya tidak pelit sekali dengan nilai ya. Jadi setiap usaha kalian tuh saya hargai. Ya. Jadi karena saya paham bahwa masing-masing metode itu ada kelebihan dan kelemahannya. Oke, kemudian ada yang beberapa misalnya dia tidak selesai ya, tidak selesai itu artinya ada beberapa yang mengalami error dan tidak sampai 90 menit berakhir dia tidak bisa memenuhi menyelesaikan programnya. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari trik kalian. Ini namanya dalam kehidupan kita harus mempersiapkan ya plan A, plan B, plan C gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa memang menyiapkan menggunakan RStudio, let's say, nah sudah diuji coba, kalian juga harus punya plan B gitu. Misalnya menggunakan AirCloud atau menggunakan Google Collaboratory atau misalnya menggunakan WK gitu. Jadi di sini akan terlihat teman-teman yang tergantung dengan tools dan mana yang menggunakan tools itu hanya sebagai alat bantu. Ya. Walaupun tetap saya berikan penilaian untuk sampai di tahapan tersebut, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa bisa memahami bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap data ya, bersikap terhadap data dan bersikap terhadap model. Jadi saya berharap teman-teman tidak hanya selesai menjadi seorang teknisi, tapi menjadi seorang data scientist, memahami apa datanya, terus kemudian akurasi yang diperoleh, menjelaskan kenapa akurasi itu tersebut terjadi, terus kemudian bagaimana usaha kita misalnya untuk meningkatkan akurasi. Ya, walaupun mungkin akurasinya usaha meningkatkan akurasinya masih gagal, gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa teman-teman memahami itu. Oke, ini untuk UTS ya, untuk UTS. Ada pertanyaan dulu tentang UTS. Silakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Ibra. Mungkin mau nanya ini aja Pak. Secara teoritis itu pembagian perbandingan antara training set sama set untuk ngetesnya itu Pak berapa Pak? 82 atau 73 yang lebih Pak? Oke. Ini pertanyaan bagus. Ini beberapa kali di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Kalau datanya besar, metode yang terbaik adalah dengan menggunakan cross validation. Ya. Nah ini saya lihat seharusnya memang teman-teman harus menggunakan cross validation. Ya. Cross validation ya. Jadi dengan cross validation teman-teman akan terhindar dari overfitting. Ya. Saya lihat di beberapa mahasiswa ketika mengerjakan, padahal sudah mendapatkan pilihan metode yang sangat bagus, ya metodenya sudah sangat bagus, tapi herannya dibandingkan dengan metode yang lain yang dikerjakan oleh mahasiswa lain dengan data yang sama, padahal metodenya lebih jelek, akurasi yang dia peroleh justru kalah, gitu ya. Nah ini terlihat sekali bagaimana dia melakukan pembagian antara training dan testing, ya. Jadi dia menggunakan cross validation sudah betul, ya. Tapi dia menggunakan tenfold, ya. Nah, saya sudah pernah menyinggung dulu bagaimana kita memilih nilai K-nya pada K-fold ya, yaitu secara umum kita menggunakan nilai 10, jadi membagi menjadi tenfold ya, tenfold. Tapi tenfold itu kan sangat berguna ketika datanya berukuran besar, ya. Sedangkan yang saya berikan di UTS itu kan datanya berukuran kecil-kecil, betul nggak? Ya, berukuran kecil-kecil. Sehingga penggunaan 10 itu kan berarti teman-teman hanya melakukan testing pada 10%. Ya, 10%. Jadi terlalu kecil nih nilai yang digunakan untuk testingnya terlalu kecil. Trainingnya besar 90%, tapi testingnya kan hanya 10%. Jadi terlalu kecil sehingga kurang representatif.
Nah, seharusnya digunakan nilai K yang lebih kecil, ya. Nah, nilai K yang lebih kecil, misalnya kalau misalnya berukuran sekitar 100 sampai 200 gitu, K-nya mungkin cukup 2 atau 3, ya, 2 volt atau 3 volt. Sehingga ini sama seperti kita membagi menjadi 50-50, ya, tapi dengan bertukar gitu ya. Pertama trainingnya 50%, kemudian testingnya 50%, kemudian pada percobaan yang lain 50% yang lain kita ganti menjadi testing, kemudian sisanya untuk training gitu. Nah, ini kan untuk cross validation. Boleh juga sebenarnya menggunakan 80-20, tapi 80-20 itu digunakan untuk setting ketika misalnya datanya sulit untuk diakses. Data sulit diakses ini artinya teman-teman tidak memungkinkan melakukan cross validation, ya. Jadi kembali lagi yang saya tekankan, cross validation itu sebenarnya yang ideal, ya, karena itu menghilangkan kemungkinan bahwa teman-teman melakukan training pada data yang bagus secara kebetulan, ya. Jadi cross validation itu yang ideal. Tapi jika cross validation itu tidak bisa dilakukan, misalnya katakanlah datanya terus berganti gitu ya, atau penelitiannya itu sangat mahal, nah teman-teman bisa menggunakan misalnya 80-20 misalnya, atau 70-30, itu boleh. Nah, tapi jika datanya itu aksesibel dan penelitiannya itu berbiaya murah gitu ya, seperti ini, nah gunakanlah cross validation. Nah, saya lihat di beberapa memang ada yang tadi saya sampaikan modelnya sudah di running dengan bagus gitu, kemudian preprocessingnya sudah bagus, tapi memang akurasinya masih jelek, ya. Memang itu kata kuncinya adalah di bagaimana dia memilih cross validation-nya. Bahkan ada beberapa yang random forest, nilainya akurasinya hanya sama seperti kita melempar koin gitu, sekitar 50%. 55%. Ini kan sayang sekali, berarti tidak dioptimalkan ini kemampuan dari si random forest tadi. Itu contohnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Yang paling utama mungkin sebenarnya saya mau bertanya ke teman-teman. Untuk teman-teman yang nilainya masih, kalau yang nilainya bagus-bagus, saya rasa ini ya tidak ada masalah. Sebenarnya secara umum nilai dari jawaban ya, nilai tanpa pengurangan nilai itu bagus-bagus. Memang beberapa memang tidak bisa mendapatkan nilai yang proper karena ya memang dia tidak selesai atau dia tidak memberikan interpretasi gitu. Jadi hanya melakukan running. Jadi teman-teman hanya seperti padahal di soal sudah saya jelaskan ada interpretasi ya, dan interpretasi itu juga penting. Nah, dia tidak memberikan interpretasi di sana. Nah, untuk teman-teman yang ingin memperbaiki nilai, mungkin silakan ada usul gimana nih memperbaiki nilainya. Karena UTS ini nilainya juga, poinnya juga cukup besar ya. Nanti akan tertolong dari nilai tugas misalnya, atau dari nilai tugas kelompok yang kemarin. Tapi kan tidak bisa sulit untuk memperbaiki nilai secara individu. Mana mungkin ada usul? Silakan. Mengerjakan. Nggak ada ya? Itu kurang ada tantangan kalau itu. Ada usul lain? Oke, mungkin bisa disampaikan dulu. Ada yang mau nyampaikan dulu nggak? Kenapa kok 75% mengerjakannya terlambat? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Itu Pak, mungkin saya kan ngelihat dapat datanya itu HCC ya Pak ya. Ada sekitar 50 variabel, 49 variabel, yang satunya itu keputusan bahwa dia survive atau enggak. Iya. Terus total datanya sekitar 150 berapa gitu. Yang saya ituin tuh waktu kemarin milih variabel Pak, karena banyak missingnya juga kayak gitu. Jadi cleaningnya lama di cleaning Pak. Itu bingung banget saya Pak.
ini gimana? Soalnya kalau pakai kan saya dapat random forest, terus saya coba-coba dalam keadaan yang semula itu nggak bisa di-run gitu kan, harus di cleaning, harus bersih benar-benar datanya itu nggak ada yang kosong gitu kan. Jadi saya tuh harus mengisi data pakai mice kayak gitu, terus itu pun gara-garanya juga dapat KSM dari teman-teman gitu, gimana cara supaya ada data yang hilang tuh kayak gimana, pokoknya pre-processing-nya itu yang mantap gitu Pak. Jadi saya fokusnya ke situ, kefokusannya ke situ. Alhasil, aduh, ternyata waktunya juga 90 itu baru tahu akhir-akhir gitu. Terus ternyata waktu buat model juga kok akurasinya cuma segini kayak gitu. Itu juga sempat panik, terus akhirnya saya nggak pakai interpretasi Pak, karena ya itu udah telatnya sekitar berapa gitu. Kan kalau dihitung 90 menit gitu Pak. Gitu Pak saya Pak, kalau itu. Azam telat sekitar 20-an menit. Iya Pak, saya baru tahu tuh 90 menit gitu. Ya, nah apa namanya, ini mungkin sebagai ini ya, tidak hanya untuk Azam ya, ke yang lain juga. Jadi kembali lagi, teman-teman itu akan menjadi seorang data scientist. Nah, data scientist itu jadi tools yang paling utama dari teman-teman adalah otak kalian ya. Jadi jangan terlalu tergantung dengan tools. Apakah itu R, apakah itu Python, apakah itu WK, anything kalian gunakan gitu ya. Jadi memang saya sengaja memberikan data-data yang ada missingnya ya. Tapi saya uji coba, saya bisa menghapus atau mengatasi yang missing data itu dengan mudah sekali. Dengan apa misalnya? Dengan Excel. Ya, simple kan? Jadi data-data yang missing, teman-teman bisa estimasi nilainya dengan Excel gitu ya. Misalnya dengan rata-rata, itu kan paling gampang. Atau misalnya dengan nilai konstan, ya. Jadi nilainya dibuat sama gitu. Nah, jadi datanya pasti sudah clean gitu ya. Nah, kemudian kalian olah misalnya dengan R atau dengan WK, dengan Python. Kan kondisi data sudah clean, otomatis kalian hanya fokus ke model. Betul nggak? Ya, jadi jangan terfokus dengan tools gitu. Makanya saya cukup heran sekali kenapa kok ini akhirnya 100% semuanya berubah ke R. Ini kalau kalian tidak punya akses kepada R, berarti kalian tamat dong riwayatnya. tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi. Gimana? Ada lagi yang lain? Silakan. Bernardo, silakan. Bernardo, suaranya putus-putus. Kalau mau bisa lewat chat ya. Oke, silakan ada usul yang lain kalau ini bagaimana untuk terutama untuk teman-teman yang merasa kemarin terlambat ya, teman-teman merasa terlambat. Saya masih belum memikirkan bagaimana caranya untuk teman-teman itu silakan memperbaiki nilai gitu ya, karena kita perjalanan masih panjang, jadi teman-teman masih bisa memperbaiki nilai. Salah satunya adalah nilai UTS tidak bisa diperbaiki, tapi bisa diperbaiki dengan tugas. Ya, dengan tugas. Nah, poin tugas itu bisa macam-macam, bisa dari kuis, bisa dari tugas yang teman-teman kerjakan gitu ya. Dan sebenarnya kemarin saya tidak expect sama sekali bahwa nilai UTS-nya banyak yang kurang bagus hanya di masalah poin keterlambatan gitu ya. Karena saya pikir dengan adanya clue yang sangat banyak gitu ya, terus kemudian soal-soal UTS yang pengerjaannya sudah dari yang sebenarnya kita bisa melakukan running sekitar 40 menit. Jadi bayangan saya kita bisa melakukan running dengan 40 menit, kemudian sisanya 50 menit itu bisa digunakan untuk ya menulis gitu ya, memperbaiki format dan sebagainya. Dengan itu saja teman-teman sudah bisa bagus sebenarnya. Nah, saya cukup kaget karena dengan ini. Jadi gimana nih enaknya untuk
yang mau memperbaiki nilai di nilai tugas? Biar nggak jomplang banget nih. Ada yang nilai akhirnya, ada yang nilai UTS-nya, ada yang sampai ya 92, 96, 98 nilai akhir. Karena ya dia tidak terlambat. Izin Pak. Ya, silakan. Menurut saya kalau untuk perbaikan nilai sama kayak kemarin, cuman beda dataset Pak. Beda dataset ya. Oke, bagus. Bisa saya pertimbangkan. Kalau gitu gini, saya beri kesempatan untuk teman-teman yang merasa kemarin itu terlambat ya, terutama terlambatnya itu banyak gitu ya. Jadi pasti ingat dong harusnya jam berapa kalian membuka email, karena di kita ada recapnya sampai menit keberapa dibuka emailnya, terus kemudian apakah sudah dibaca gitu, itu ada API-nya dari Google ya yang kita pakai. Nah, mungkin untuk tugas individu, kalau ini tidak wajib ya, jadi hanya yang ingin memperbaiki nilai untuk ke nilai tugas ya, terutama di nilai tugas. Karena nilai tugas sebenarnya sudah ada isinya ya dari konten keaktifan selama kuliah, kalian aktif sama perkuliahan itu juga sudah ada nilainya. Tapi jika ingin masih memperbaiki lagi, saya persilahkan untuk membuat sebuah makalah ya, membuat makalah dengan dataset yang kemarin ada, dengan dataset yang ada, yang pada saat di UTS, tapi berikan perbandingan untuk minimal 3 metode, gitu kan. Kemudian dikumpulkan ke saya makalahnya. Tidak harus dengan metode yang kemarin, tidak harus dengan metode yang kemarin. Silakan pilih, tapi dengan dataset yang sama. Dan saya harapkan salah satu metode yang digunakan itu kalau teman-teman mau menggunakan neural network, boleh dengan apa saja, itu nanti mungkin akan ada poin penilaian lebih ya di sana. Oke, nah itu silakan dikumpulkan ke saya. Paling lambat kapan nih enaknya? Satu minggu cukup ya? Oke, dikumpulkan paling lambat hari, kita perkuliahan minggu depan hari Senin ya, berarti hari Minggu ya, hari Minggu silakan dikumpulkan ke saya lewat jangan lewat email. Kalau lewat email, aduh ini apa penuh nanti. Lewat Google Classroom nanti saya buat assignment tugas di sana. Assignmentnya memang untuk kesemuanya ya, tapi ini sifatnya sangat tidak wajib. Jadi hanya jika teman-teman merasa kalau kemarin kurang maksimal di UTS, terus kemudian merasa kemarin ada keterlambatan gitu ya, silakan mengerjakan itu nanti di Google Classroom. Oke? Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Iya, sebenarnya saya pasti teman-teman juga sudah tahu kalau di kelas 4 ST diberikan juga tugas kelompok untuk menggunakan neural network. Nah, sebenarnya saya juga terpikir untuk memberikan itu ke teman-teman, apalagi teman-teman adalah di peminatan sains data. Jadi harus sangat intens sekali penggunaan ke neural network untuk di mata kuliah berikutnya terutama ya. Tapi karena saya ingin memberi kesempatan dulu untuk perbaikan nilai ini dari sisi tugas gitu. Jadi saya masih pending dulu untuk tugas kelompok, karena kalau tugas kelompok tidak bisa merepresentasikan kemampuan teman-teman secara individu.
Oke, jadi itu dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah saya berikan tentang training neural network. Izin bertanya, Pak. Silakan, Ibra. Ya, Pak. Mengenai penentuan nilai learning rate-nya, Pak, itu kan ada initial guess tuh. Betul. Cara menentukan initial guess itu apakah asal menebak saja atau ada tekniknya, Pak? Jadi learning rate kan ada dua macam ya, Yang pertama kita learning rate-nya statis. Ya, statis itu artinya kita tetapkan di awal. Ya, tetapkan di awal. Misalnya katakanlah learning rate-nya 0,1 gitu kan, 0,1. 0,1 itu cukup besar loh ya. Nah, kan di tugas responsif sudah saya jelaskan apa sih kelemahannya kita menentukan learning rate yang besar gitu ya, statis tapi besar. Berarti kan stepnya nanti besar ya, stepnya besar sehingga nanti dia akan miss untuk mendapatkan akurasi yang terbaik atau mendapatkan loss terendah ya, karena stepnya terlalu besar. Tapi jika kita bisa juga memilih learning rate yang kecil, misalnya 0,00001 misalnya. Jadi 5 angka di belakang koma. Nah, kalau terlalu kecil, dampaknya juga jelas kan. Dampaknya trainingnya akan lama sekali untuk bisa sampai convert, untuk bisa sampai dia itu selesai. Dan juga ini bisa saja nanti dia terjebak di lokal minima atau lokal optima ya. Jadi tidak ada perubahan di loss function-nya, tapi itu salah ya, karena seharusnya dia bukan yang teroptimal, itu masih ada yang lebih optimal lagi yang disebut global optima. Nah, itu kalau misalnya kita menentukan dengan secara statis. Nah, sekarang ini sudah hampir ditinggalkan penentuan learning rate dengan statis itu. Jadi kita menggunakannya secara dinamis. Ya, makanya kalau di berbagai tools, misalnya di TensorFlow, itu sudah sangat jelas kita bisa menentukan learning rate itu secara dinamis ya. Bisa menggunakan SGD, menggunakan ADAM, ada delta, kemudian ada grad dan sebagainya. Jadi permasalahan learning rate itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi sudah mudah sekali otomatisasinya sekarang gitu ya. Jadi fokus kita biasanya sekarang adalah bagaimana nanti menentukan arsitekturnya, misalnya berapa layer gitu kan. Terus kemudian kita mau menggunakan activation function yang mana gitu. Walaupun secara umum kita menggunakan ReLU ya, atau menggunakan softmax jika classification binary kita menggunakan ReLU gitu. Jadi kalau di untuk materi di awal ini networknya masih yang simpel ya. Jadi yang saya berikan mungkin agak berat secara konsep ya, secara matematika berat, tapi dalam implementasinya teman-teman mudah sekali otomatisasi ya. Jadi learning rate, kemudian melakukan big propagation ya, terus kemudian bahkan misalnya untuk menggunakan regularization itu juga sudah banyak yang dilakukan setting secara otomatis. Jadi pemahamannya atau konsepnya mungkin agak berat, tapi dalam implementasi dari materi yang sudah saya berikan itu implementasinya sangat-sangat mudah. Karena sudah dibantu, terutama dari TensorFlow ya. Nah, mungkin nanti kita belajar di perkuliahan yang lain secara lebih detail, misalnya tentang bagaimana arsitekturnya dan lain-lain. Itu juga ya, mudah-mudahan jawab. Ada lagi yang lain terkait dengan materi pertemuan yang hari ini atau yang pertemuan yang sebelumnya? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh, oke, sebentar. Tes. Gimana? Masih putus-putus? Oke. Sudah bagus.
Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, akan saya cukupkan. Izin bertanya. Iya, silakan. Sita. Pertemuan 7. Kan kemarin ada quantifying loss, terus ada yang binary sama yang mean square. Kalau yang binary kan untuk antara probability 0 atau 1, dan mean square itu kalau outputnya continuous. Nah, kalau yang outputnya kategorik, tapi lebih dari 2, kayak contohnya data iris, gimana ya Pak, ngitung lossnya? Terima kasih. Ya, sebenarnya terima kasih Sita pertanyaannya. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya di pertemuan di sebelumnya mengenai itu, bagaimana kita memilih loss function-nya, ya. Kan ada dua macam dan di sana sebenarnya itu juga kategorik, betul ya, kategorik. Jadi kebetulan kalau kemarin kategoriknya cuma 2 ya, lolos atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kategoriknya lebih dari 2 gitu kan? Ini kan multi label classification, betul nggak? Jadi misalnya kita mau mengkategorikan apakah gambar ini apakah kucing ataukah gambar harimau ataukah gambar mobil misalnya. Ini kan kategorik tapi lebih dari 2 ya kan. Nah ini kan berarti kan multi label classification ya kan, multi label classification. Di multi label classification kita menggunakan softmax ya. Nah dari softmax kita bisa menggunakan juga cross entropy tapi bukan binary ya. Jadi sebenarnya sama dengan yang di binary. Kalau di dalam binary tadi, dalam binary cross entropy itu kategorik tapi hanya 2 ya. Tapi kalau misalnya kita kategorik lebih dari 2, kita menggunakan cross entropy secara umum bukan binary ya. Oke, gimana? Tapi untuk cara penghitungannya sama. Di slide nomor 37 di pertemuan sebelumnya, itu kan saya jelaskan mengenai binary cross entropy ya. Nah, di sana itu kita menetapkan threshold. Betul kan? Menetapkan threshold. Nah, sekarang itu thresholdnya itu ditetapkan untuk masing-masing kelas gitu ya, masing-masing kelas. Misalnya labelnya atau kelasnya itu ada 3, katakanlah label sebagai kucing, kemudian label sebagai harimau, dan label sebagai mobil gitu ya. Nah nanti dia nilainya berapa untuk gambar kucing gitu, misalnya katakanlah 0,6. Maaf saya share dulu ya. Oke, nah di sini ini kan y-nya itu hanya melihat apakah dia lebih dekat ke 0 ataukah lebih dekat ke 1 gitu ya misalnya. Nah kalau misalnya hanya di cross entropy saja, kita nantinya di sini di y-nya itu nanti akan dibagi menjadi 3 atau lebih kelas gitu ya. Jadi misalnya nilai untuk dengan softmax ya, dengan fungsi softmax, dia nilai untuk untuk kelas atau label kucing itu misalnya dia 0,6 gitu ya. Kemudian dia dibulatkan, berarti dia 60% adalah kucing, atau dia berarti kucing nih gitu. Terus untuk label harimaunya dia berapa gitu. Agak susah sih karena saya belum membuatkan slide-nya di situ ya. Kemarin lupa, saya nggak terpikir, harusnya ada. Coba. Tapi intinya begitu. Jadi kita menggunakan cross entropy yang biasa, tapi tidak menggunakan binary, ya, karena kita menggunakan data kategorik. Sebentar. Oke, ini saya hapus ya. Harusnya di slide ada. Nah, ini misalnya contohnya begini. Kalau ini kan dia menggunakan cross entropy juga. Jadi pada saat dia si model tersebut mengidentifikasi gambar, ya, labelnya kan ada banyak. Labelnya bisa ratusan,
Ya, ini kan multi label kan, bisa label panda, bisa label mobil, bisa label rumah dan sebagainya. Nah, untuk kelas panda nilai dari loss function-nya itu 58%. Ini cross entropy 58%. Nah, nilai misalnya untuk dengan gambar yang sama, nilai untuk label mobil misalnya hanya 5%, jadi terlalu kecil. Nah, yang lain juga begitu. Jadi dari semua nilai cross entropy itu, mana yang nilainya paling besar? Nah, kebetulan misalnya di sini nilai yang paling besarnya adalah untuk kelas panda atau label panda sebesar 58%. Sehingga si model akan menyimpulkan bahwa, oh, berarti kelas ini, gambar ini termasuk pada kelas panda atau label panda. Gitu. Nah, hal yang sama, misalnya kita menggunakan data kemiskinan gitu ya. Nah, kita mau melabelkan dia tuh apakah miskin, tidak miskin, hampir miskin dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan juga cross entropy gitu di sana. Gitu. Jadi apakah nilainya itu loss function-nya itu lebih dekat ke kemana nih gitu yang paling besar. Jadi dihitung untuk masing-masing. Jadi seperti cross entropy biasa tapi digunakan untuk di masing-masing kelas. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Sita, atau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin, Sita? Cukup, Pak. Makasih. Ya, sama-sama, Sita. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Desi. Kalau neural networks itu ada hubungannya sama teori graf dan data spasial nggak, Pak? Soalnya tadi saya lihat di loss function-nya itu kayak gambar bukit-bukit dan lembah gitu. Ya, ya. Kalau dengan teori graf mungkin tidak ya, karena kalau di sini di dalam neural network yang kita pelajari itu kan masih multi layer perceptron ya. Ya, perseptronnya ada di beberapa layer, di mana setiap neuronnya terhubung dengan semua neuron yang lain, ya kan? Jadi ini kan grafnya itu graf komplit ya. Ya, jadi satu nodes dia terhubung dengan nodes-nodes yang lain. Jadi kalau dihubungkan dengan teori graf mungkin bisa, tapi terlalu sederhana karena ini grafnya graf komplit gitu. Atau pernah dengar ini nggak bipartite graph. Bipartite graph itu di mana satu nodes di satu bagian, di satu layer, dia terkoneksi dengan nodes yang ada di layer yang lain, tapi tidak boleh ada koneksi antara nodes di dalam satu layer. Gitu. Nah, oke, coba saya share ya. Sebentar, coba saya share. Nah, ini dia. Nah, ini tuh bipartite ini namanya, bipartite atau jadi dia antara Z1 sama Z2 ini tidak boleh ada koneksi, ya kan? Z2 dengan Z3 tidak boleh ada koneksi. Jadi tidak boleh ada koneksi di dalam satu layer. Tapi boleh ada koneksi antar layer. Ini kita nyebutnya bipartite. Nah, jadi ada sih hubungannya dengan graf teori, tapi mungkin hanya graf teori yang sederhana ya. Karena kalau di dalam graf teori seharusnya tidak sesederhana ini gitu teori grafnya. Lalu untuk spasial, saya rasa mungkin bukan spasial ya, tapi adalah optimization. Nah, jadi misalnya kita gambar ini tuh hanya melakukan visualisasi secara sederhana, yaitu dengan asumsi bahwa loss function-nya itu dipengaruhi oleh dua penimbang saja, yaitu W0 dan W1. Padahal dalam kenyataannya penimbangnya ada banyak gitu. Nah, ini kan hanya untuk memvisualkan gitu ya. Kalau secara realnya berarti teman-teman melihat vektor gitu ya, melihat vektor atau melihat matriks gitu ya, yang
mana seluruh set dari penimbang dari W0, W1 sampai WM, terus kemudian di penimbang di layar-layar berikutnya, mana yang memberikan hasil yang loss function-nya terendah. Gitu. Jadi kita persamaan matematis sebenarnya. Nanti di sana. Jadi kaitannya lebih ke optimization sebenarnya, bukan ke ke spasial. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Nah, kita masih ada waktu beberapa menit. Sebenarnya saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman mengerjakan responsi dan saya harapkan untuk teman-teman yang tadi mau memperbaiki nilai, terutama itu nanti masuknya ke nilai tugas ya, nilai tugas. Silakan mulai dikerjakan. Saya ulang lagi perintahnya. Membuat makalah dengan dataset yang sama kemarin, terus kemudian membandingkan minimal 3 metode, ya, dan diusahakan salah satu metodenya adalah dengan neural network. Dan neural networknya boleh kalian sekarang masih saya bebaskan, boleh menggunakan TensorFlow, boleh menggunakan package-nya ada banyak ya, saya rasa ya di WK juga ada, di Python banyak sekali, di R saya tahu pasti banyak juga yang sudah biasa pakai kan. Nah, terus upayakan yang terbaik lah. Jadi tunjukkan bahwa teman-teman jadi seorang data scientist, jadi tidak terlalu tergantung dengan tools, tapi bagaimana interpretasi dari model tersebut. Itu ya. Dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu ini karena sebelum pertemuan minggu depan. Ya. Oke, tapi ini tidak wajib, jadi hanya bagi teman-teman saja yang merasa kemarin mungkin UTS-nya kurang optimal gitu ya. Kalau nanti juga saya akan melihat gitu ya, kalau yang nilainya sudah bagus ya nilai tugasnya tidak akan saya masukkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat mengerjakan. Kalau masih ada yang itu, nanti akan saya buat di Google Classroom. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.